nama Kamaludin Tanjung dari Pasar Sukarame. Saya di sini sebagai Ketua Persatuan Pedagang Pasar Sukarame. Masa Pak Suwarno berubah namanya PA4B. Jadi kami di sini punya wadah dan kita juga melihat keadaan Pasar Sukarame cukup memprihatinkan. Kami tidak pernah benci dengan pajak aki. Waktu mula-mula mau dibangun, kami juga tidak tahu sampai sejauh mana perjanjiannya. Dan juga kami meminta kalau memang itu pedagang tidak bisa direlokasikan, digabung, jelas PAD-nya bertambah. Tapi ini kami yang makin dipersulit. Sementara pedagang Pasar Sukarame ini adalah swadaya dari pedagang membangun Pasar Sukarame ini. Itu yang dari saya. Terkait keluhan Bang, kira-kira apa yang menjadi dilema saat ini dari para pedagang Sukarame? Ya, makasih. Yang kami rasakan keluhan kami setelah berdiri Pasar Aki, ada perjanjian pintu masuk keluar dari basement akan dibuka besar supaya aset masuk bisa lanjut sampai ke Aki. Ternyata sekarang bisa pintu itu ditutup, kami keberatan. Jadi itu sebelumnya ceritanya bagaimana Bang sebenarnya terkait? Kita tidak tahu perjanjiannya, cuman mungkin ada dari kawan kita pedagang Aki yang dulunya di pedagang Aki, sekarang di Pasar Sukarame. Kalau masalah ilegal dan ilegalnya pemerintah lain tahu. Oke, bisa dijelaskan Pak? Boleh, ini dia saya sarankan sama kawan. Saya bernama Mulyadi, pedagang Sukarame, Kecamatan Medan Raya, Kelurahan Sukarame 2, posisi pas Sukarame basement. Dan saya merasa terusik daripada adanya pintu gerbang ataupun pagar yang dibikin dengan pihak tertentu daripada pihak Pasar Jalan Aki. Kami merasa terganggu, sebab itu semua lintas umum untuk pedagang maupun konsumen. Kami selaku pedagang basement merasa keberatan. Jadi apa harapan ke depan Bang untuk supaya bagi para pedagang supaya bagus? Untuk harapan pedagang basement, menyatulah jiwanya untuk bersatu demi keutuhan bangsa, saudara, dan ekonomi saudaranya sendiri. Jangan ada memihak di antara lain. Saya Hesti Siahaan, pedagang Pasar Aki basement. Beberapa hari ini pintu pagar basement ditutup oleh pedagang Aki. Dan kami sangat mengeluh. Dan kami sampai jualan kami tidak laku gara-gara pintu pajak basement tertutup oleh pajak Aki. Jadi kami di sini sangat keberatan dan minta keadilan bahwa pintu basement harus dibuka segera kembali. Dan beberapa hari ini kami sangat kehabisan modal akibat jualan kami tidak laku. Saya Yusuf, pedagang Pasar Sukarame, Medan basement. Saya harap Bapak PD Pasar yang terkait, sekalian Bapak pemerintah, Wali Kota Riko Waas, harap mau memperhatikan keadaan kami para pedagang Pasar Sukarame maupun pedagang Aki, dengan harapan kami membuka pintu akses jalan untuk keperluan orang masuk, keluar masuk, pembeli maupun pedagang. Itu saja harapan saya. Di pajak Pasar Aki basement, kami sangat keberatan. Jalan ditutup mau ke jalan basement, ditutup oleh pedagang Aki, sehingga kami sangat mengeluh dan jualan kami tidak laku. Dan beberapa hari ini kami kehabisan modal. Jadi kami minta keadilan buat Bapak yang sangat berkepentingan, tolong dibuka pintu gerbang basement agar kami bisa berjualan dengan tenang dan tidak ada asal dan tidak ada iri dengki sesama pedagang. Biar kami sama-sama makan, di atas pemakan, di bawah pemakan. Sebenarnya ini kasus remeh-temehnya nih. Tapi ini bisa besar kalau dibesar-besarkan. Ini masalah pemagaran yang ada Pasar Sukarame dengan Pasar Aki. Kita kan nggak mau pedagang. Pedagang ini tidak mau tahu apa sebenarnya dalam itu perjanjiannya. Tetapi pedagang mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita apa? Hak kita dilayani. Kewajiban kita bayar. Terus ada sekarang pemagaran. Nah, pemagaran ini bagaimana? Pemagaran ini adalah tanggung jawab PD Pasar selaku negara. Ya, negara
negara harus hadir di sini. Kenapa? PD Pasar ini adalah perpanjangan tangan wali kota yang notabene adalah negara di bawah naungan BUMN, BUMD. Seharusnya ini harus dibuka. Lah kalau ini ditutup, mana kehadiran negara? Kenapa saya katakan begitu? Itu kan PAD itu, ya. Artinya kalau itu ditutup maka PAD negara ini berkurang. Seharusnya itu dipikirkan. Ya sekarang era Prabowo, sekarang bagaimana untuk mengambil sebesar-besarnya PAD. Nah kalau ini di stop, apalagi UMKM, Prabowo sekarang ini sudah menikmati bagaimana supaya negara ini sukses ke depan. Maka UMKM ini harus lancarkan, termasuk pasar-pasar tradisional. Lah kalau ini ditutup gimana? Kami tidak ada unsur sakit hati dengan pasar akik pedagang, tidak. Kami tidak, karena itu adalah teman kita, saudara kita. Tapi kami bertanya dan lucu, gimana cerita ini bisa ditutup? Kalau itu dulu dibuka, berarti perjanjiannya. Tolong buka perjanjiannya.